Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Polisi melakukan reka ulang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR terhadap kekasihnya hingga meninggal. Polisi juga masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal. Rekonstruksi digelar di tempat parkir salah satu mal di Surabaya. Reka ulang juga dilakukan di tempat karaoke yang menjadi tempat penganiayaan. Selain tersangka, polisi juga menghadirkan sejumlah saksi, termasuk 5 teman tersangka yang ikut karaoke. Kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Polisi telah menetapkan pelaku penganiayaan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Selain itu, polisi terus mendalami motif tersangka saat menganiaya korban. Terkait dengan motif, kami masih mendalami. Kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan 2 pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu. Tapi perlu kami pendalaman. Terkait penerapan pasal penganiayaan terhadap tersangka, kuasa hukum korban menyatakan kasus ini dilaporkan terkait dugaan penganiayaan dan pembunuhan. Kuasa hukum tetap berharap agar diterapkan pasal pembunuhan terhadap tersangka. Kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal, tentunya kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak-hak hukum dari klien kami. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami patah tulang serta luka dan memar di bagian organ dalam. Kemudian patah tulang disertai sama darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Korban ditemukan tergeletak di lantai basement tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur, 4 Oktober 2023 lalu. Tersangka sempat membawa korban ke apartemennya. Karena kondisinya memburuk, pelaku membawa korban lalu dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi sudah menetapkan anak anggota DPR sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya. Bagaimana analisa kasus ini? Kita akan sapa pakar psikologi forensik UI Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam. Mas Reza, kalau dari rangkaian kronologis kejadian, bagaimana perilaku dari tersangka kalau Anda melihatnya? Sejujurnya saya masih bertanya-tanya mengapa pihak kepolisian menggunakan pasal penganiayaan. Barangkali berangkat dari asumsi bahwa karena tersangka disebut-sebut menenggak minuman keras, lalu diasumsikan mabuk dibayangkan bahwa kehilangan kontrol diri, maka perilaku kekerasan yang dia lakukan terhadap korban, betapapun sangat brutal, tapi diasumsikan atau dianggap sebagai perilaku yang acak. Saya, berdasarkan pemberitaan di media, justru menemukan adanya indikasi bahwa pada diri tersangka terjadi eskalasi kekerasan. Jadi ada pola, bukan perilaku acak, melainkan pola kekerasan yang semakin lama semakin berat. Misalnya, bahwa tersangka semula mengarahkan serangannya ke bagian bawah tubuh korban, yaitu kaki. Namun berlanjut dengan serangan ke bagian atas tubuh korban, tepatnya ke daerah kepala. Secara awam pun bisa kita bayangkan bahwa serangan ke bagian kepala akan berakibat lebih fatal daripada serangan ke kaki. Itu pertama. Yang kedua,
juga berdasarkan pemberitaan. Awalnya serangan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, namun meningkat dengan menggunakan alat yang tidak dimanipulasi. Dalam pengertian alat yang serta-merta langsung bisa digunakan tersangka untuk mengekspresikan kekerasan kepada korban, yaitu botol. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kekerasan berlanjut, eskalasi lagi, yaitu berikutnya menggunakan alat yang dimanipulasi, yaitu instrumen yang harus dinyalakan mesinnya, kemudian dikemudikan sedemikian rupa, agar kemudian bisa menabrak tubuh korban dan berakibat fatal. Nah, pergerakan atau pola eskalasi sedemikian rupa, saya anggap sebagai manifestasi bahwa betapapun tersangka disebut menenggak minuman keras, tetapi sangat mungkin dia masih memiliki kesadaran hingga derajat tertentu yang membuat dia bisa mengatur polanya sedemikian rupa. Namun alih-alih mengatur atau mengontrol perilakunya untuk menghentikan perilaku kekerasan, tapi justru dengan cara melanjutkan bahkan meningkatkan bobot kekerasannya. Jadi menurut analisa Anda, mau izin saya potong. Jadi menurut analisa Anda, tersangka ini menyadari atas tindakannya, dia menguasai penuh tindakannya ketika melakukan penganiayaan yang berujung kematian korban. Tepat. Sekali lagi, walaupun yang bersangkutan disebut meminum minuman keras, tetapi masih ada kontrol pada dirinya. Namun alih-alih kontrol itu dimanifestasikan dengan cara menghentikan atau menurunkan bobot kekerasan, tapi justru dengan cara melanjutkan bahkan meningkatkan dalam kurung mengeskalasi perilaku kekerasannya. Sehingga patut juga diduga kuat bahwa tersangka pun sudah memikirkan atau berimajinasi tentang kematian korban akibat perilakunya tersebut. Itu yang kemudian ingin saya tanyakan, ketika kuasa hukum korban kemudian meminta polisi juga menerapkan pasal 338 pembunuhan berencana, ini menurut Anda tepat? Oh tidak, saya per detik ini masih belum berpikiran ini merupakan 340 atau pembunuhan berencana. Tapi alih-alih penganiayaan, masuk akal kalau diinvestigasi kemungkinan bahwa ini pasal 338 alias pasal pembunuhan. Mengingat sekali lagi ada eskalasi perilaku kekerasan pada diri tersangka yang patut diduga kuat pada saat yang sama tersangka sudah memikirkan atau bisa membayangkan bahwa korban akan meninggal dunia akibat perbuatan kekerasannya tersebut. Jadi pasal yang tepat itu 338 bukan 340 ya Mas Reza. Tapi kemudian jadi pertanyaan gini, ini kan ramai juga di media sosial, korban sebelumnya sempat curhat bahwa penganiayaan kerap terjadi, bukan kali ini yang pertama, dan nampak sudah biasa dilakukan oleh tersangka begitu. Tetap nggak bisa masuk ke 340, tetap masuknya 338 unsur-unsur ini? Sejak awal mencuatnya kasus ini, saya sudah menyarankan kepada pihak kepolisian agar juga mengecek media sosial baik itu tersangka maupun korban. Karena boleh jadi tanda-tanda kekerasan termasuk kemungkinan adanya eskalasi sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari, termasuk kekerasan di ruang virtual. Namun apakah kemudian kita bisa menerapkan pasal 340, ini memang lebih kompleks lagi, bahwa para penyidik harus bisa memastikan di dalam kepala tersangka ada kalkulasi terhadap 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Hanya kalau 4 unsur itu terpenuhi secara kumulatif, secara sekaligus, maka barulah kemudian menurut saya penyidik bisa menggunakan pasal 340. Namun mengesampingkan itu 338 atau pembunuhan masuk akal per detik ini menurut saya. Mas Reza, ketika kemudian pasca melakukan penganiayaan, kemudian sempat dibawa ke tempatnya tersangka, sampai akhirnya terakhir baru dilarikan ke rumah sakit, ini ada nggak unsur-unsur yang kemudian akan meringankan tersangka, potensi unsur yang meringankan tersangka nanti di persidangan? Justru menurut saya rangkaian perilaku susulan sedemikian rupa mempertegas kemungkinan bahwa tersangka ini memang melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk yang menghilangkan kesadarannya. Dia cukup waras, dia cukup sadar, dia cukup mampu mengendalikan atau mengontrol perilakunya. Namun alih-alih menghentikan kekerasan, justru meningkatkan bobot kekerasan itu sendiri. Mempertegas justru. Itu mempertegas bahwa tersangka sadar. Artinya kalau kita bicara tadi yang meringankan, unsur yang semakin memberatkan nanti tersangka itu unsur-unsur apa saja Mas Reza? Kalaulah tersangka tidak mengakui perbuatannya, lalu berdalih saya dalam keadaan mabuk, saya kehilangan kesadaran, tidak mampu berpikir jernih karena barusan saja saya mabuk, dan seterusnya, maka alih-alih saya anggap itu sebagai hal yang meringankan, justru itu patut dianggap sebagai hal yang memberatkan. Karena rangkaian atau pola perilaku tersangka mengindikasikan secara kuat bahwa yang bersangkutan punya kesadaran,
untuk mengontrol perilakunya sendiri. Termasuk tersangka ketika menangis, itu meringankan atau justru memberatkan dan menyatakan bahwa sebetulnya tersangka itu sadar? Siapa yang bisa menjamin bahwa tangisan seorang tersangka pelaku pidana adalah tangisan tulus? Kenapa kemudian tidak terbuka ruang spekulasi bahwa tangisan pun merupakan sebuah strategi instrumental yang dilakukan oleh seorang tersangka agar lolos dari jerat hukum atau paling tidak mendapatkan peringanan hukuman. Oke. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pakar psikologi forensik UI, Mas Reza Indragiri, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Sehat-Sehat, Mas Reza.